Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pendengar yang dirahmati Allah, episode ini sebagai lanjutan dari pembahasan episode sebelumnya, yakni tema besar kita tentang puasa Ramadan atau ibadah shaumi Ramadan. Nah, pertanyaannya untuk kita bahas pada sesi ini adalah kenapa ibadah shaum itu diwajibkan, khususnya bagi orang yang beriman. Sesuai ayat, ya jelas bahwa yang dihimbau, yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah shaum Ramadan adalah orang yang beriman. Orang yang beriman itu berarti orang yang berakal, orang yang memahami ilmu pengetahuan khususnya tentang syariat, diwajibkannya ibadah puasa. Perspektif yang mau kita bahas sama sekali tidak berdasarkan pandangan fikih 100%, tapi kita akan melihat dari perspektif lain, ya, perspektif insaniyah, perspektif pendidikan insaniyah atau tarbiyah. Baik, menjawab kenapa mesti shaum Ramadan, tentu secara asasinya, secara fundamental dan dasar pijaknya tidak lain karena kita manusia. Apalagi manusia yang sudah beriman. Oleh karena itu, kita perlu memahami tentang hakikat manusia. Baru nanti bisa kita melihat kenapa ibadah puasa itu, ibadah shaum Ramadan itu menjadi kebutuhan. Ya, dalam tanda petik, kewajiban di sini kita maknai sebagai kebutuhan. Makan itu kan kebutuhan fisik. Ya, kalau kita tarik ke ranah fikih, ya makan itu wajib. Kalau tidak makan mati kan. Nah, kalau karena kita tidak makan biar mati, itu kan sama dengan bunuh diri. Maka kewajiban mencari makan itu adalah kemestian. Dalam fikih dibahasakan dengan kewajiban. Tidak cari makan berdosa, cari makan ya berpahala, kan itu perspektif fikih. Nah, shaum ini juga kita melihat dari perspektif yang lebih luas. Nah, kembali kepada persoalan, siapa manusia ini yang perlu kita kenali, sehingga kita bisa melihat memang puasa itu menjadi kebutuhan yang namanya makhluk manusia. Dan puasa itu memang hanya diwajibkan kepada orang yang beriman, manusia yang beriman. Bicara tentang manusia, ya di dalam ajaran Islam itu ada beberapa terminologinya, istilahnya, termnya. Ada istilah bashar, ada insan, ada annas. Ini bisa kita lihat di dalam ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat. Yang pertama, penjelasan tentang bashar. Itu ada di dalam surah Shad ayat 71 tuh. Bisa dilihat itu.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikah inni khaliqum basyaram min tin. Allah berfirman, ingatlah wahai Muhammad ketika Allah berfirman kepada para malaikat bahwa Allah memberitahu Dia Allah akan menciptakan makhluk manusia, tapi termnya di sini basyar mintin. Bila kita lihat berbagai penjelasan pada kitab-kitab tafsir dan juga syarah dari berbagai intelektual muslim, basyar ini adalah manusia dari aspek jasmania. Maknanya adalah manusia itu punya unsur basyariyah, punya unsur jasmania yang tunduk kepada hukum-hukum Allah yang berlaku dalam mengatur alam. Antara lain, karena manusia itu basyar, maka ada kebutuhannya yang bersifat materi. Ia makan, ia minum, ia berhubungan seksual, ia yang lain-lain. Jadi basyar itu adalah unsur jasmania dan memang terbuat dari mintin, dari tanah. Nah, sampai di sini bisa ditarik sebuah pemahaman bahwa manusia itu punya tarikan yang cenderung berkeinginan yang bersifat material. Ada nafsu kehendaknya, ada hawa nafsunya. Ini yang perlu menjadi catatan. Bila hawa nafsu ini yang menjadi penguasa kepada diri manusia itu, ya tentunya nanti akan lainlah wujud dia. Oleh karena itu ada sesuatu yang penting untuk menetralisir ini, untuk mengarahkan hawa nafsu ini, sehingga nanti dia berbeda dengan makhluk lain. Jadi basyar tidak nanti sama dengan an'am, tidak sama dengan binatang, tapi basyar nanti akan mengarah kepada makhluk biologis, makhluk yang berjasad tapi jauh lebih berbudaya. Maka di ayat selanjutnya itu Allah juga memberi penjelasan, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi setelah dalam proses penciptaan basyariyah ini memungkinkan untuk diberi unsur yang lebih tinggi, lebih sakral, maka Allah mengakui, aku taruh wa nafakhtu, aku taruh fihi, padanya jasadiyah tadi yang sudah steril menerima unsur langit, unsur ilahiyah, unsur pemberian Allah yang sangat sakral. Aku taruh padanya min ruhi, unsur ruhku, unsur ilahiyah itu ada dihembuskan oleh Allah kepada basyar tadi. Nah,
Oleh karena itu dia menjadi makhluk dua dimensi. Ada dimensi basyariah yang punya kecenderungan kepada hal-hal materi, ya bisa hal-hal kerendahan, tapi sekaligus Allah memberi unsur ilahiyah, dirinya. Diri Allah itu dibaginya, tapi sifatnya pemberian. Kalau diri Allah itu kan ada sendiri, diciptakannya sendiri. Tapi kan yang sama manusia itu diberi, maka manusia itu harus bertanggung jawab kepada pemberinya. Nah ini, jadi manusia itu menjadi dua dimensi, dimensi jasmania dan dimensi ruhania, sehingga dia menjadi insan. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Itu di surah At-Tin. Sesungguhnya telah diciptakan oleh Allah manusia fi ahsan taqwim, dengan sebaik-baik eksistensi, sebaik-baik wujud, sebaik-baik keberadaan makhluk. Maka manusia itu di dalam istilah antropologi, ya dia itu kan menjadi miniatur dari alam ini. Jadi manusia itu adalah satu-satunya ciptaan Allah yang paling prima. Nah, sebagai insan tentu sudah lengkap unsur jasadiah dan unsur ruhaniyahnya. Maka manusia itu selalu disebut jiwa dan raga. Nah, manusia yang sudah memiliki jiwa dan raga itu, kita lihat lagi kecenderungannya di dalam surah Ali Imran. Ya, ayat 100 berapa ya? Ali Imran 14 barangkali. Yang pasti bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah ila akhiril ayah. Tengok itu surah Ali Imran itu. Manusia itu diselusupkan Allah kepada jiwanya indah dalam pandangannya, sehingga hub, menginginkan, mencintai. Nah, di sini muncul syahwat, kecenderungan yang menggebu-gebu untuk memiliki pasangan, laki-laki kepada perempuan, kepada anak, kepada harta, kepada emas, perak, gunung, kebun, kendaraan. Nah, di sini manusia itu memiliki nafsu. Nah, nafsu inilah yang menjadi urusan supaya manusia itu tetap menjadi insan. Maka dalam mengurusi nafsu ada sistem peribadatan yang dibuat Allah. Antara lain ya ini puasa ini. Jadi agar manusia itu betul-betul menjadi insan, menjadi manusia yang bermartabat, ada sistem yang dibuat Tuhan. Sistem mengurus fisik jasmania, ada sistem mengurus jiwa ruhania. Nah, termasuklah di sini puasa, saum Ramadan, seperti yang dibahas pada pembahasan sebelumnya, yakni melatih mengendalikan diri. Nah, maka posisi saum itu menjadi kebutuhan agar irama hubungan jasmaniah dan ruhaniah itu sehingga muncul sosok insan. Apalagi nanti menuju insan kamil, insan yang paripurna, ibadah puasa ini, ibadah saum Ramadan ini menjadi kebutuhan. Kenapa demikian? Disinilah kita membutuhkan ulasan-ulasan
yang lebih jauh. Barangkali untuk mengulas itu kita akan dalami secara seksama, utamanya melihat kenapa saum Ramadan itu menjadi kebutuhan, ya akan kita ulas ke depan. Tapi yang pasti saum Ramadan itu adalah wadah pelatihan jiwa agar jiwa itu bisa jinak, nafsunya bisa terkuasai, jiwa itu, nurani itu, hati itu, iman itu memimpin insan, memimpin manusia yang memiliki kecenderungan kepada hal-hal yang bersifat material, dan juga bisa sadar dia akan menuju ke langit dan ke kemuliaan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.